Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amana dengan NIM 0104213083 dengan jurusan Manajemen Dakwah B. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hadis maudhu'i. Pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya, yang mana dalam bahasa Arab disebut dengan takrir. Sifat jasmani ataupun sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi ataupun juga sebelum diangkat sebagai nabi. Sehingga arti hadis di sini bermakna dengan sunnah. Sedangkan hadis menurut istilah ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan menurut ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, ataupun takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Dalam sejarah penghimpunan dan kodifikasi hadis, mengalami perkembangan agak lamban dan bertahap dibanding perkembangan kodifikasi Al-Quran. Hal ini wajar saja, karena Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sudah tercatat seluruhnya, sekalipun sangat sederhana, dan mulai dibukukan pada masa Abu Bakar, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sekalipun dalam penyempurnaannya dilakukan pada masa Utsman bin Affan yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Pengantar metode memahami hadis. Adapun salah satunya yakni segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis itu bisa diketahui, dimengerti, dan dipahami, kemudian diamalkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan tersebut, contohnya hadis. Cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan ataupun yang diinginkan. Selanjutnya, metodologi juga berasal dari kata metode yang berarti cara ataupun teknik. Metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai apa yang dikehendaki. Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapatan ataupun pemikiran. Aliran ataupun haluan pandangan, mengerti benar atau tahu benar, pandai atau mengerti benar tentang suatu. Sementara pemahaman adalah sebuah proses, cara perbuatan memahami ataupun memahamkan. Jadi metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, dia menjelaskan bahwa metodologi pemahaman diartikan sebagai teknik interpretasi, yang mana teknik ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Selanjutnya yaitu metodologi memahami hadis. Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan agar kita dapat memahami hadis, yang mana yakni sehingga para ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik ataupun maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang ingin dikaji. Kemudian metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya adalah masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf waw, do'a meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafu'. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dengan pemahamannya dan penjelasan serta pengkajian dalam masalah tertentu. Adapun ciri-ciri metode maudhu'i yakni adalah
Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Dan yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan yang ketiga yakni adalah memahami hadis secara konferensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya yakni tentang unsur-unsur metode tematik. Unsur-unsur metode tematik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni menentukan topik ataupun judul yang ingin dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang terakhir yakni memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Untuk melakukan pengkajian hadis dengan metode tematik, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan tema ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun ataupun mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam tema, baik secara lafaz maupun secara makna, melalui kegiatan takhrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis atau tanawu dalam perbedaan periwayatan hadis. Dan yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Dan yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Dan yang keenam, yakni adalah melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat ataupun catat dan syadaj ataupun kejanggalan. Dan yang ketujuh yakni mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Dan yang kedelapan yakni membandingkan berbagai syarah hadis. Yang kesembilan melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis ataupun ayat-ayat pendukung. Yang kesepuluh menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang kesebelas menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.